selamat hari Minggu. Halo, jumpa lagi dengan kalian di Kebaktian Sekolah Minggu. Gimana? Udah pada siap untuk memuji Tuhan bersama-sama kan? Yuk, sekarang kita mau siapkan hati kita. Adik-adik boleh saat teduh berdoa di dalam hati. Saat teduh dimulai. Amin. Adik-adik, siapa yang bersukacita? Kakak Lia berharap adik-adik semua di rumah bersukacita ya, walaupun tidak bisa keluar rumah karena virus corona. Jangan sampai virus corona merenggut sukacita adik-adik ya. Yuk, sekarang kita mau mulai kebaktian kita. Kita angkat pujian adalah sukacita. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan hukum kelima. Hormatilah bapa dan ibumu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Apakah ketentuan Allah akan titahnya? Demikian. Akulah Tuhan Allah, Allah yang pencemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keturunan keempat dari orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintahku. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan perintah-Mu. Amin. Adik-adik, saat ini kita diberi kesempatan untuk bersama-sama merenungkan dosa-dosa kita yang sudah kita lakukan seminggu kemarin. Yuk kita sama-sama merenungkan dosa kita dan kita datang ke hadapan Tuhan untuk mengaku semua dosa kita. Sambil merenungkan dosa kita, kita angkat pujian Roma tu Yesus.
marilah kita mengaku dosa kita. Kita berdoa bersama-sama, kita mengucapkannya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Mari kita dengar epistel kita hari ini diambil dari Yohanes pasal 1 ayat 29 sampai ayat 34. Demikian firman Tuhan. Silakan perhatikan Alkitab masing-masing. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksudkan ketika kukatakan kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptiskan dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ialah anak Allah." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta yang menyimpannya semua di dalam hatinya. Amin. Adik-adik, begitu banyak berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita, terutama berkat keselamatan. Nah, sekarang giliran kita untuk mengaku iman kita kepada Tuhan Yesus. Nanti sebelum mengucapkan pengakuan iman rasuli, kita angkat pujian dulu ya. Yuk kita angkat pujian dari Kidung Agung nomor 393.
marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman. Kita siapkan hati kita siapkan telinga kita. Udah disiapkan juga kan Alkitabnya? Ya, kita mau angkat pujian dulu ya. Kita nyanyikan lagu Yesus Pokok. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mohon Roh Kudus-Mu bekerja dalam hati kami, agar kami dapat mengerti firman-Mu. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini diambil dari kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai ayat 20 sampai 31. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya lah dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohon yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah
melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, kita coba untuk menutup mata sejenak. Kita pejamkan mata dulu sejenak. Kemudian apa yang kita lihat ketika kita menutup mata kita? Kita tidak bisa lihat apa-apa. Keadaannya pasti gelap gulita. Begitulah suasana ketika pertama sekali Allah menciptakan bumi dan segala isinya. Gelap gulita. Bumi belum berbentuk dan tidak ada cahaya di situ. Maka Allah menciptakan cahaya terang dan semua segala isinya dengan hanya berfirman. Ketika Tuhan berkata, jadilah terang, maka jadilah terang. Ketika Tuhan berkata, jadilah binatang yang merayap, maka jadilah binatang yang merayap. Semua ciptaan Allah diciptakan melalui firman-Nya. Tetapi dalam teks kita kali ini, dalam ayat tadi, kita lihat manusia diciptakan oleh Allah mempunyai keistimewaan tersendiri. Apa itu? Pertama, Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan segambar dan serupa dengan Allah. Itu keistimewaan manusia. Jadi kita ini manusia adalah ciptaan Allah yang paling istimewa. Kemudian di firman Tuhan tadi dikatakan manusia diciptakan untuk berkuasa dan menaklukkan alam ciptaan Allah. Artinya bahwa manusia juga karena dia diberikan hal yang istimewa, yaitu akal budinya, maka manusia harus memelihara ciptaan Allah, jangan merusak ciptaan Allah. Maka kalau adik-adik melihat ciptaan Allah yang bagus-bagus, ciptaan Allah yang indah-indah, jangan dirusak. Maka adik-adik jangan sembarangan membuang sampah tidak di tempatnya. Kurangi hal-hal yang merusak alam seperti plastik dan segala sesuatu. Sekali lagi saudara-saudara adik-adik, bahwa Tuhan menciptakan manusia mempunyai keistimewaan tersendiri lain dengan ciptaan lainnya. Dia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, dan dia diberi kuasa, hak tersendiri untuk menguasai ciptaan Allah lainnya. Bukan berarti kita merusaknya, tapi harus merawat yang diciptakan Allah. Kenapa? Karena di ayat 31 dikatakan, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Apa yang dipandang Allah amat baik, jangan rusak. Yang ketiga, laki-laki dan perempuan diciptakan Allah serupa dan segambar dengan Allah. Artinya tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Semua mempunyai hak yang sama di hadapan Tuhan, mempunyai kewajiban yang sama di hadapan Tuhan. Tidak ada yang dapat merendahkan. Kalau adik-adik seorang laki-laki, jangan sekali-kali merendahkan perempuan. Kalau adik-adik merendahkan perempuan, berarti adik-adik melanggar atau tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Itulah keistimewaan ciptaan Tuhan atas manusia. Sekali lagi saudara-saudara, adik-adik diciptakan serupa dengan segambar, diberi kuasa, dan ketiga, dia mempunyai laki-laki dan perempuan adalah setara di hadapan Tuhan, tidak berbeda.
Kiranya Tuhan menguatkan kita dengan firman. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Berkati kami dalam masa pertumbuhan kami ini Tuhan. Biarlah firman-Mu dan Roh-Mu yang kudus bekerja dalam hati kami, membarui hidup kami Tuhan, semakin dewasa di dalam Engkau. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan. Ya, persembahan yang adik-adik kumpulkan nanti boleh dimasukkan ke dalam amplop, lalu dikasih nama dan tanggal. Boleh dikirimkan ke kantor gereja oleh papa dan mamanya, atau bisa ditransfer melalui nomor rekening yang ada. Semuanya nanti ada tertera di sebelah kiri kakak Lia ya. Oke, yuk sambil mengumpulkan persembahan, kita mau angkat pujian beri syukur. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah apapun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah apapun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah apapun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah apapun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita ke hadapan Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan telah memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan-Mu. Amin. Mari kita berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kebaktian kita sudah selesai adik-adik. Yuk sekarang kita mau tutup dalam doa. Adik-adik boleh berdoa dalam hatinya sendiri-sendiri ya. Saat teduh dimulai. Amin. Nah, sekarang adik-adik boleh ke pengajaran kelas masing-masing ya. Sampai jumpa dengan kakak Lia di kebaktian selanjutnya. Selamat hari Minggu.